Yang pertama, saya dua hal mengatakan ini biar agak ringan sedikit itu pakai dalil. Al-Anau al-awal tauhidul rububiyah. Dua lagi akorob bini al-kufar ala zamani rasul walam yujadu fil islam wa qatalahumullah was-safaha bima'ahum. Jadi ketika dia kufar maka istibahu bima'ihim wa amwalihim. Yang lebih ngerinya lagi, umat Islam yang sekarang, yang ada pada zaman sekarang itu diibaratkan lebih penting kufar Makkah daripada kufar yang ada pada zaman sekarang. Ini kitabnya. Apakah memang sudah baca dulu? Saya tidak tahu apakah. Yang kedua masalah. Kitab apa namanya, Afan? Ini Mazhub Tauhid karangan Ibnu Taimiyah wa Abdullah ada di ada. Kumpulan sudah tahu belum? Saya baca lagi. Pas ketika Wahabi dikatakan menimbulkan benih-benih daripada teroris, sekarang melihat pendapat dari Syekh Wahab itu sangat menarik sekali. Yang kedua, masalah tauhid halaman 15. Dijelaskan di sini bahwasanya wa qawlu amru fi kulli ma 'abada min dunillah wa radiya bil ibadah min ma'bud aw marbutin aw mutaqin fil ghairi ta'atillah. Wa qawlu katsiratun wa usul khamsah. Al-awwal wa minha al-hakim al-jahil al-mughayyiru li ahkamillah tauhid. Dia wajib dipahami. Yang kedua, al-ladzi yahkumu bil ghairi ma unzila anzalallah tauhid. Yang ketiga adalah asyaitan agar ila ibadatil ghairillah itu tauhid. Inilah yang menjadi bahaya kita. Ketika kitab ini, ajaran ini itu menyebar luas, khawatir nanti terjadi irhabul muslim. Itu yang kedua. Yang ketiga, kufar Makkah itu bertauhid. Saya bingung ya. Ketika kufar Makkah dikatakan dia bertauhid rububiyah, tapi dia tidak uluhiyah. Tetapi Syekh Abdullah sendiri mengatakan at-tauhid itu syirki. Bagaimana ada orang dalam satu tempat dikatakan tauhid dan syirik? Lanjut. Yang nomor 9 saya lagi setelah yang lagi 47. Ini sangat paham sekali. Orang 47 dijelaskan bahwasanya ini al-masalahul annahu yata'abbaduna bi israfi shalihin fi du'a'illah wa ibadatihi yuriduna syafa'atahum. Kemudian kita dikatakan kita isyraf menyembah sholihin, tapi dari ini kita lihat mereka bahwa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i al-ayat. Itu kan kufar Makkah. Wa ya'buduna itu kufar Makkah. Kenapa kufar Makkah dilimpahkan pada kita dalilnya? Yang kedua, walladzina takhudhu min dunillahi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Itu juga kufar Makkah. Tapi dihajar untuk mengharamkan syirik, digunakan untuk mentadbikan kepada orang Islam. Itu kan terpilihnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fika yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Itulah tadi potongan video yang singkat yang kita bisa dengarkan dan bisa menyimak dengan seksama bagaimana sekelompok manusia yang mungkin kiai, mungkin ustadz, mungkin dai yang membedah bukunya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab kemudian mengambil kesimpulan sendiri. Ketika ada yang seperti ini, kenapa kalian tidak mendatangkan orang-orang Arab Saudi atau para ulama Arab Saudi, ulama yang ada di Arab Saudi, kemudian kalian duduk di satu majelis, kemudian kalian saling membahas, kemudian kalian saling berargumen di tempat tersebut untuk membedah kitab Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Ketahuilah jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, banyak kader-kader NU Muhammadiyah yang kemudian mereka mendapatkan beasiswa gratis itu sekolah di Saudi Arabia, apakah di kota Mekah maupun Madinah. Dan sampai sekarang ini kita tidak mendapatkan kader-kader NU dan Muhammadiyah yang kembali mereka mendalami ilmu di kota Mekah dan Madinah, mereka pulang menjadi radikal.
mereka pula menjadi terorisme. Karena mereka mempelajari di Makkah dan Madinah Quran dan Sunnah Nabi SAW ala fahmi salafil ummah. Dan di antara buku yang mereka pelajari adalah kitabnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Tapi jemaah rahmatullah, kitab Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ini kemudian dipelajari dari zaman ke zaman. Dibahas oleh para ulama, kemudian dikaji oleh para ulama, khususnya di kota Makkah dan Madinah. Dan kita paham di kota Makkah dan Madinah banyak para ulama kita yang senantiasa berada di atas Quran dan Sunnah Nabi SAW. Pertanyaan sekarang, apakah di kota Makkah dan Madinah yang para ulama senantiasa mengajarkan kitab Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, mereka punya pemahaman radikalisme terorisme? Hati-hati. Karena ketika kita membaca sebuah buku, dampaknya akan ada aplikasi atau tindakan tertentu. Di Saudi Arabia, mereka membahas kitab Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, menjelaskan kepada kita tauhid tentang syirik. Dan kalau dikatakan kitab Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab bisa membentuk seseorang itu menjadi radikalisme terorisme, ente salah besar. Pemahaman ente ini sangat keliru, bahkan condong kepada kebencian kepada kelompok tertentu. Dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita semuanya, jangan sampai kebencianmu kepada seseorang itu membutakan matamu dari kebenaran. Kalau kita lihat para ulama, di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Muhsin Al-Abbad, Syekh Abdul Razak yang sering membahas kitab Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, bagaimana perangai mereka? Apakah mereka senantiasa berkuar-kuar untuk memerangi pemerintah, memberontak kepada pemerintah? Yang kita paham, yang kita tahu, di negeri Arab Saudi itu bukan demokrasi. Yang harus kita tahu. Di Arab Saudi itu, ya, pemerintahnya dipilih secara otoritas dari raja ke raja. Jadi dari raja ke putra mahkota. Mereka menganut sistem pemerintahan kerajaan. Dan coba lihat sekarang ini negara-negara yang menganut sistem demokrasi, katanya demokrasi, tetapi banyak di sana gesekan, kebencian, amarah, dendam, bahkan tidak segan-segan untuk saling menyakiti satu sama yang lain, saling menzalimi satu sama yang lainnya. Di negeri Arab Saudi, andaikan ya pemahaman Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, kemudian para ulama ini mengajarkan kepada umat pemikiran radikalisme di terorisme Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, sudah lama Raja Salman itu digulingkan. Tetapi mereka melihat bahwasanya mengkudeta pemerintah, memberontak pemerintah, bahkan mencela pemerintah di depan umum, itu bukan di antara akhlak Islam yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ente berteriak Syekh Muhammad Abdul Wahhab itu radikalisme terorisme, tapi ente sering mencela pemerintahnya ente. Ente sering mengatakan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab itu teroris, mengajarkan kepada kita pemahaman radikalisme terorisme. Ente apa? Bagaimana kader-kader NU sekarang? Satu sama yang lainnya saling melapor, bahkan saling menghujat, saling menjatuhkan. Jadi tidak usah kita terlalu berkuar-kuar menjas Syekh Wahabi radikal, Wahabi teroris, padahal ente sendiri berpemikiran teroris radikal. Ya, sering mencaplok-caplok bahwasanya kalau tidak masuk NU tidak akan masuk surga. Kan ada itu videonya itu. Bagaimana Akil Sirat sering menjatuhkan dakwah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Antum harus tahu di mana dia S1, S2, S3-nya, di Saudi Arabia. Dia mendapatkan beasiswa gratis. Yang pulang banyak mencelah negara Arab Saudi. Tidak tahu berterima kasih. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak akan pernah dikatakan seseorang itu berterima kasih kepada Allah sampai dia berterima kasih kepada manusia. Masya Allah, Saudi Arabia yang kalian gelari dengan negeri Wahabi, bantuannya itu luar biasa loh. Menjembatani kaum muslimin yang anak-anak orang Indonesia dari NU Muhammadiyah, para salafiyun yang ada di Indonesia itu untuk kuliah di sana. Bagaimana donasi Saudi Arabia kepada kalian? Inilah sebagian di antara manusia, ya. Kalau uangnya orang mulus sekali, manis sekali. Giliran dijelaskan mana tauhid, dijelaskan mana syirik, mereka kepanasan. Kenapa zaman rahmatullah? Ada apa? Ada apa umat seperti ini?
Ada apa manusia seperti ini? Ketika kita menyampaikan tauhid, mengajak manusia kepada tauhid, kemudian menjelaskan kepada umat mana tagut, mana syaitan, mana ibadah-ibadah yang mengajak kepada kekufuran, kesyirikan kepada Allah, mengajak manusia kepada sunnah, mereka kepanasan. Ada apa orang seperti ini? Padahal yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab adalah Quran dan Sunnah Nabi SAW. Quran dan Sunnah Nabi SAW. Silakan dibaca ikhwan. Kalau antum punya kelebihan dana, antum pilih bukunya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, Kitabut Tauhid. Yang mana di situ menyimpang. Ini kan tadi orang yang mungkin selama ini mempelajari kitab-kitab yang berbau syirik, berbau bid'ah, mengamalkan amalan bid'ah, ya otomatis dia tidak menyukai dakwah tauhid. Itu aja kita bisa katakan. Jadi orang yang terjatuh dalam syirik pasti kepanasan dengan kitabnya Syekh Muhammad Abdul Wahab. Orang yang terjatuh dalam perkara bid'ah pasti kepanasan dengan kitabnya Syekh Muhammad Abdul Wahab, karena kitab Syekh Muhammad Abdul Wahab menghantam semua amalan-amalan syirik, semua amalan-amalan bid'ah. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab tidak pernah menuliskan nama ente di kitabnya. Tetapi kenapa ente kepanasan? Karena secara umum, secara mujmal, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab tidaklah beliau menukilkan di dalam kitabnya kecuali mendatangkan Quran dan Sunnah Nabi SAW. Antum bisa baca, silakan. Kita jamin itu. Dan saya termasuk mempersaksikan kitabnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab sangat bagus dibaca untuk menjelaskan kepada umat mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah. Dan perkataan ini kami akan mempertanggungjawabkannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala nuzakki 'ala Allah ahadan. Dan kita tidak mentazkiyah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab atas dosa-dosa yang dia lakukan. Adapun secara umum, secara mujmal, Masya Allah kitab beliau dipuji oleh para ulama dari zaman ke zaman, dibahas oleh para ulama rabbaniyun, ulama-ulama yang benar, yang lurus, yang senantiasa mengajak kepada manusia kepada tauhid dan melarang manusia kepada sunnah Nabi SAW. Taib, jaman rahmatullah. Kalau dikatakan satu poin yang saya tangkap tadi, karena bahasanya kumur-kumur, saya tidak terlalu jelas mendapatkan informasi yang tepat dengan apa yang disampaikan oleh si dai fulan tadi ini. Dia mempermasalahkan bahwasanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab menuduh orang-orang musyrik di zaman sekarang ini lebih parah daripada orang-orang musyrik yang ada di zaman jahiliyah dahulu di Mekah. Apa salahnya? Kalau beliau berpendapat demikian, menimbang dengan seksama dari Quran dan Sunnah Nabi SAW. Yang dahulu orang-orang musyrik itu, Allah katakan dalam firman-Nya, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Ya, ketika mereka berada di lautan, ya, mengendarai bahtera kapal, dan kemudian mereka digoncangkan dengan ombak yang sangat keras. Mereka melihat akan binasa dan meninggal di atas ombak tersebut. Da'allahu mukhlishina lahuddin. Dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan sekarat, dalam keadaan darurat, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka sampai kepada daratan, mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang musyrik dahulu, mereka kalau di keadaan darurat, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan agama ini hanya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Coba lihat, apakah perkataan ini dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab? Bagaimana orang-orang musyrik dahulu kalau dalam keadaan darurat, dalam keadaan genting, mereka berdoa kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika mereka diselamatkan oleh Allah, mereka kembali kemudian berbuat syirik. Sekarang antum lihat orang-orang musyrik di zaman kita sekarang ini, yang mereka banyak bergelar Wahabi, habaib, ya, habaib tertentu. Antum lihat di kota-kota Tarim, mereka dalam keadaan senang, mereka dalam keadaan susah, tetap berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antum apakah tidak bercermin, wahai sang ustaz, wahai sang dai, bagaimana orang-orang di zaman kita sekarang ini senang berbuat syirik ketika mereka ditimpakan musibah bencana, ya, kemudian mereka menyembelih kerbau dan kemudian mengalirkan kepala kerbau tersebut di lautan yang menurut mereka di sini ada penunggu jin syaitan yang harus diberikan sesajen. Apakah salah pendapat beliau? Dan saya termasuk yang menyetujui pendapat beliau. Orang-orang musyrik dahulu
dengan sekarang ini tidak lebih parah daripada orang-orang musyrik di zaman sekarang ini. Dikala susah maupun lapang mereka berbuat syirik kepada Allah Jalla Jalaluhu. Yang dimana sekarang ini ketika gunung meletus buat sesajen, ada bencana buat sesajen, sedekah bumi ketika mereka mendapatkan keberuntungan tanaman-tanamannya subur, sedekah bumi. Apa ini? Apakah seperti ini dikatakan seorang muslim yang sejati, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau ada orang kepanasan dengan dakwah Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, mereka kepanasan dengan dakwah tauhid, mereka kepanasan dengan dakwah sunnah, ya boleh jadi mereka ini orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan, atau orang-orang yang membela kesyirikan, orang-orang yang membela tawassul di kuburan, tabarruk di kuburan, berdoa di sisi kuburan, dan itu nyata. Ya, kenapa ente tidak bahas itu, Ustaz? Ya dai sandai. Dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang ente sampaikan akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Daripada ente bahas seperti ini, ente lebih baik memperbaiki akidah kaum muslimin, akidah umat yang sekarang ini parah sekali. Ya, salawatan, joget-jogetan, ziarah umroh ke kuburan. Ini harus ente ente orang paham, orang jago, hebat baca kitab, nahwu dan sorobnya. Tugas ente bukan ini, ya, bukan mempermasalahkan yang benar, tetapi membiarkan yang rusak, bukan seperti itu. Di sekeliling ente banyak sekali amalan-amalan syirik, amalan-amalan bid'ah yang seharusnya ente lebih fokus untuk mendakwakan kaum muslimin kepada tauhid dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Banyak sekali ikhwan, banyak sekali sekarang ini orang-orang aneh ketika kita mengajak kepada tauhid, ketika kita mengajak kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, mereka ini pemikirannya rusak dengan mengatakan radikal, teroris, wahabi. Ketika orang berbuat syirik, ketika orang berbuat bid'ah, ini ini kan Islam Nusantara, ini kan Islam begini dan Islam begitu. Ada rusak di kepala mereka. Demikian ikhwan, sedikit kita bisa bantahkan untuk orang-orang seperti ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.